Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat misteri. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kamal. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang misteri bayangan kelabu yang pada saat malam kemarin itu kami rasakan. Langsung saja saya perkenalkan dua narasumber, yaitu teman saya sendiri, Danur Rahman. Selamat malam. Dan Alwi. Malam. Ya, kami akan menceritakan tentang kejadian bayangan kelabu yang kita alami ya Kak ya. Iya. Sama Alwi tadi malam. Kalau bisa saya langsung ke narasumber yang pertama, yaitu ke Danur Rahman. Gimana tuh dari kejadian-kejadiannya step by stepnya Kak? Mungkin bisa gue jelaskan dari awal ya. Kita rencana itu kita bakal berkunjung ke rumah Farah ya. Jadi di rumah Farah kita janjian jam 6:30 kita berangkat tuh. 6:30 malam ba'da maghrib. Nah, kita sampai rumah Farah sekitar jam 7-an ya. Iya, sebelum isya. Sebelum isya lah. Iya. Nah, di situ kita datang kan. Kita nunggu teman kita nih, si Iksan sama Rahmat. Rahmat, iya. Kita. Ternyata dia datang sekitar jam setengah 9, iya. setengah 9 kalau nggak salah. Di situ awal kita ngobrol biasa tuh di rumah Farah tuh. Tiba-tiba kayak gue tuh ngerasa Kamal nih gitu kan, dia rada-rada aneh gitu tingkahnya gitu tuh. Tapi mungkin cuma gue doang yang ngerasa gitu ya, mungkin gitu. Nggak tahu kalau Alwi ya. Nah, gue ngerasa Kamal ini rada aneh nih tingkahnya waktu di rumah Farah. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol setelah nggak kerasa udah setengah 11 nih. Setengah 11 akhirnya kita memutuskan untuk pamit pulang sama Farah. Kita ke steamnya Alwi nih di dekat rumahnya Alwi. Kita rencana akan tidur di situ, bermalam di situ. Nah, rencana kita berenam nih bakal tidur di sini nih rencana. Tapi nggak tahu kenapa Iksan sama Rahmat kayaknya dia juga ngerasa sesuatu yang aneh gitu kan. Akhirnya Iksan sama Rahmat pulang, nggak putar balik, dia nggak ikut dia. Akhirnya kita berempat datang ke sini buat bermalam di sini sekitar sampai jam 11 malam ya, kita baru sampai sini ya. Iya, jam 11 malam. Jam 11 malam sampai sini kita. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol biasa, setel musik gitu kan, kita setel musik jadul di Yoho, kita setel. Jam itu kalau nggak salah menunjukkan jam 12 malam nih. Nah, Kamal dia kan lelah kan, biasa tiap hari gitu kan, habis mencari sesuap nasi dia tidur nih duluan. Kamal itu sekitar jam 11:30 dia udah tepar lah, udah tidur gitu. Sementara gua, Alwi sama Yudi, nah kita kan tinggal berempat nih sama Kamal. Kamal udah tidur duluan nih. Gua, Alwi sama Yudi masih ngobrol-ngobrol. Nah, Yudi masih duduk di rolling door di pintu depan. Yudi itu dia buka baju sambil ngerokok. Dia pakai bandana tuh. Jadi dia outfitnya bandana di kepala gitu kan, kayak pendaki. Terus dia buka baju karena gerah sama celana pendek. Dia sambil ngerokok tuh, nyender gitu kan. Jam 12 malam tuh. Gua sama Alwi masih ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih kita mendirikan Alwi ya, terutama Alwi kenapa sih lebih milih usaha gitu. Kita bahas itu tadi malam gitu. Setelah itu jam 1, nah gue udah rada-rada ngantuk nih gitu kan, jam 1 nih. Akhirnya udahlah gue tidur lah gitu kan. Nyoba tidur tuh gue itu. Alwi sama Yudi masih bangun. Main HP gue. Main HP ya? Main HP ya? Main HP. Dan Yudi ngerokok di luar. Yudi masih ngerokok di rolling door. Jadi tempatnya itu biar gue jelasin ya. Di dalam itu keluar itu sekitar 3-4 meter lah jaraknya gitu tuh di sampai rolling door. Gue sama Alwi di dalam nih. Nah, Yudi di rolling door, dia duduk di situ. Kira-kira gitu rekamannya gitu. Yudi itu kalau nggak salah sampai jam 1 atau setengah 2 ya dia ya. Sampai jam 2 kurang. Jam 2 kurang dia masih ngerokok gitu. Di rolling door. Di rolling door masih ngerokok. Gua kebangun. Kita mati lampu jam berapa?
mati lampu itu Jam sekitar 3. jam setengah 3-an. Setengah 3. Itu Nah, pas kejadian itu kalian berdua itu kan ini ya apa namanya udah bangun kan? Sebenarnya gue masih tidur tuh. Ya iya. pas sekitaran sebelum mati lampu. Iya. Nah tapi kan pada saat kalian berdua itu udah bangun, gue kan masih tidur. Pas gue denger gitu ya kan, lu berdua ini ada yang diomongin gitu kan, yang kayak gerak-gerak atau apa gitu. Itu tuh termasuk dalam udah ceritanya belum sih pas di situ sih? belum. Jadi Jadi setengah 3 nih, ya kan? Gua bangun tuh. itu sebenarnya jam 2 udah pada tidur semua kan ya? Oh iya, jam 2 udah Jam 2 udah tidur semua. Gua kan tidur jam setengah 1-an lah. Jam setengah 3 gua bangun. Gua ngeliat Alwi lagi main HP kan, karena kok gelap banget gitu tuh. Oh ternyata mati lampu gitu kan, token listrik habis. Gua bilang, "Wi, gua ngeliat Yudi lagi duduk di rolling door masih tuh setengah 3 tuh." Gua bilang ke Alwi, "Wi, Yudi ngapain duduk di situ di rolling door? Emang dia belum tidur tah?" Nah, Alwi tuh nggak nge gitu kalau gua ngomong kayak gitu tuh. Iya, enggak. Akhirnya Alwi keluar buat ngecek token listriknya kan habis kan, jadi mati lampu. Alwi keluar buat ngecek token. Alwi nggak langsung masuk tuh, nggak langsung masuk. Ibaratnya nih dari dalam kamar, Alwi ngelewatin Yudi tuh, karena Yudi kan berada di rolling door ya, di pintu ya. Iya. Alwi ngecek token, habis itu nggak lama dia Alwi bolak-balik di teras dulu Bolak-balik di setengah teras. 3 tuh. Keliling. Nah, setelah itu Alwi ngedeket ke gua. Gua kan lagi buka-buka HP juga ya di tempat casan itu. Nggak lama Alwi ngedeket tuh. Pas gua nengok ke kanan, gua merinding nih. Pas gua nengok ke kanan, ternyata Yudi lagi tidur di samping Kamal. Gila, gua di situ deg-degan pengen pulang kata gua. Enggak kak, tapi pas pada saat itu juga gue masih ngerasain gitu kan si Yudi itu ada di samping gua tiduran gitu, masih di samping gua pas sekitaran ini. Gue juga sempat kebangun tuh pas sebelum Alwi ngebangunin gua sholat subuh ya kan, itu udah mati lampu kan. Nah pas setelah itu masih ada tuh sempet gua nyikut-nyikut gitu tuh gitu. tiduran Yudi pas sebelum Kak Danu bilang kayak gitu tuh. Tapi gue juga nggak tahu pas kesana apa dia memang benar kesana keluar gitu maksudnya kan. Tapi gue rasa sih dia masih di samping gitu. Ya berarti nggak tahu. relate lah sama cerita gua. Jadi gua kronologinya ya, gua bangun nih, gua langsung lihat Yudi di rolling door itu setengah 3 tuh. Iya. Gua ngeliat Yudi, terus gua ngomong ke Alwi yang masih bangun, karena dia kebangun juga tuh karena kepanasan ya kan. Iya, gua soalnya kalau misalnya tidur biasa kalau nggak pakai kipas gerah itu Gerak gua nggak bisa tidur ya. apalagi kalau matinya lampu. Udah, jadi itu gua langsung ngomong ke Alwi, "Wi, kok Yudi ngapain di luar di rolling door gitu kan? Ngapain gitu?" Ternyata kan setelah Alwi ngecek token segala macam bolak-balik ke teras, Alwi ngedekat ke gua, Yudi ada di samping Kamal tidurnya. Jadi kalau urutan-urutannya ya kan kita tidur bersaf nih. Yudi, Kamal, Alwi, gua tuh. Nah, gua paling pojok kan. Ternyata gua nggak ngeliat Yudi sama sekali pas pertama kali bangun itu di samping Kamal tuh. Nggak ngeliat Yudi sama sekali gua. Gila, horor amat tuh gua tidur di sini. Singkat cerita ya, gua lanjut dulu. Singkat cerita, ternyata Yudi emang tidurnya pules, dia nggak bangun sama sekali, nggak ada nggak ada kalau dia itu habis dari luar gitu, nggak kayak gitu tuh, kayak gitu mal ceritanya mal. Iya tapi pas pada saat kalian kita semua belum tidur gitu kan, gue sempat juga ngerasain kayak belaga aneh gitu kan. Gue sih ya walaupun baru tahu Yudi gitu ya kan, ternyata dia pakai pas baju kalau tidur, terus pakai headlamp. Nah pas kita semua belum tidur, Yudi nyamperin tuh tepat di samping gua Kak Wi ya kan, di tempat di samping gua. Dia bilang ya cerita gitu kan, udah cerita langsung tidur lah pada saat itu juga. Nah pas kejadian yang Kak Danu lihat itu
otomatis kita semua udah tidur dan Yudi sama sekali nggak gerak di gua. Gua ngerasa ya walaupun gua tidur pulas tapi ya gua masih ngop-ngop gitu kan. Iya. Gua masih ngerasa terus kayak gitu. Kok Yudi masih ada gitu. Ternyata pas gua denger Kak Danu seperti ini, gua juga kalau nggak salah setengah 2 per jam berapa gitu. Ngeliip tuh gara-gara Kak Danu sama Alwi. Apa tuh yang gerak? Apa tuh yang gerak? Katanya. Nah, namanya kita kan saling bercanda kan. Ya gua nggak percaya lah. Gue pura-pura ini aja kan, pura-pura tidur, iya pura-pura tidur walaupun gue dengar bodo amat lah, dan gue nggak ngerasain mati lampu gimana gitu ya, padahal tepat banget jadi ada di samping gue, nggak ada cerita-cerita kayak gitu sih. Makanya jadi pas gue ngeliat ke depan itu, ke rolling door itu, gue persis ngeliat Yudi dengan bandananya, dengan dia nggak pakai baju, dengan celana pendeknya gitu. Persis gue ngeliat Yudi deh ngerokok sambil main HP tuh. Persis banget gue ngeliat Yudi. Jadi kan gue kalau misalnya samar-samar mah ngelihatnya, gue nggak bakal bilang ke Alwi lah, "Wih, ngapain Yudi di situ?" gitu kan. Iya. Karena gue ngelihat jelas gitu, makanya gue bilang ke Alwi seperti itu. Tapi kalau gua sama sekali emang kan jam 2:30 itu ya. Iya. Itu kan mati lampu tuh, gua udah ngerasain gerak kan. Terus gua bangun, gua lihat lampu mati kan. Dan gue liat kipas juga mati kan. Kalau misal kayak lampu cuma mati, takutnya di MCB segala macam kan, takut ada yang ngerjain. Pas gue bangun, gue liat kipas juga mati. Nah, gue keliling tuh kan lewat rolling door, sama sekali gue nggak ngeliat Yudi. Nggak ngeliat. Nah, itu yang mau gue tanyain juga, Wi. Kalau misalnya otomatis pada saat kalian bangun berdua gitu kan, mati lampu, otomatis kan lewat rolling door ya kan. Yudi pada saat itu ada di sela-sela galon itu kan, tutup galon itu kan. Nah, otomatis yang rolling door sebelah kiri tuh yang biasa kita lewatin ditutup, ada cuman jalan yang di samping. Otomatis lu ngelangkahin harusnya nih. ngeliat. Harusnya. Dan gak mungkin juga nama Yudi kalau misalnya dilangkahin itu nggak negor ya. Iya, nggak negor tuh pasti kan dia ya kayak gitulah. Wih, apa sih gitu kan, ibaratnya kan harus di ya seininya ya, mengal Yudi kan pasti kan ada gitu kan. Pasti negor lah ya. Negor gitu kan. Lu pas di situ ngelewatin nggak sih atau ya sekedar say hello gitu atau gimana sih? Enggak lo ya. Gua tuh kayak orang yang nggak percaya adanya kayak gitu, mistis gitu. Jadi kayak walaupun kayak macamnya yang kadang ngeliat gitu, kayak Yudi ada di situ, gua sama sekali kayak nggak percaya. Dan gua lewat sampai gua di teras itu tuh duduk sendiri, gua keliling-keliling sampai kurang lebih tuh 15 menit gua keliling-keliling. Dan gua kayak ya soalnya gua nggak percaya hal-hal kayak gitu kan, jadi gua memberanikan diri sambil ngecek token. Nah, pas gua cek emang token habis tuh. Nah, gua masuk lagi, dan gua masuk baru tuh kadang bilang yang katanya, "Wih, ada Yudi tadi di luar, mana?" Kan gini, Wi, kita kan sering nih nginepnya kan di bukan nginep sih, ada di Steam ya, udah siang. Nah, lu pernah nggak sih pas nggak ada gua atau Kak Danu gitu kan, sendiri maupun siang maupun malam gitu, merasakan ada yang aneh gitu, entah apapun kejadian gitu selain sebelum Yudi ini nih yang dilihat oleh Kak Danu tersebut sih pada malam itu, ada nggak kejadian-kejadian sebelumnya? Kalau gua karena ini bangunan udah lumayan tua ya, jadi kayak ini kan rumah tingkat gitu kan. Jadi bawah sama di atas. Tapi itu yang di atas yang kita tempatin yang sekarang ini nih, itu tuh emang kosong udah beberapa tahun. Lama banget berarti ya? Udah lama. Jadi kayak gue sebenarnya udah tahu kalau ini lama dan pasti ada lah kalau misalnya beberapa kan. Jadi ya karena itu gue nggak percaya segala macam hal-hal mistis kayak gitu, ya gue kayak biasa aja, gue nggak pernah ngerasain kayak gitu soalnya gue nggak percaya. Nah, gue lanjut ceritanya. Itu kan kejadian 2:30 tuh. Kita kan kira-kira tidur lagi jam 3 ya? Iya. Setelah kita pakai sovel karena kita digigit nyamuk. Nah, kalau nggak salah, gua jam 4 ya atau 4:30 ya, jam 4 lah, jam 4 lewat gitu. Gua bangun lagi nih. Gua bangunin Alwi, kata gua. Wih, bangun Wi, tas gerak sendiri Wi. Gila, tas lempang nih, jalan sendiri, kata gua. Parah banget tuh. Gua ngerasa nih, gua ngeliat tas lempang gua di samping gua, tidur nih, gua kan paling pojok tidurnya. Itu jalan sendiri, tas lempang gua tuh. Langsung gua bangun Alwi. Wih, bangun Wi. Tas lempang gua jalan sendiri gitu kan. Iya, benar. Yang ada di pikiran gua saat itu digotong semut. Karena kayak gua ngeliat, semut banyak amat nih, ngegotong tas itu. Ternyata mana mungkin kan,
semut sebanyak itu ada di sini gitu kan. Itu asli gua ngerasanya itu gerak tas itu gerak itu. Gua bangunin, wih semut menggotong tas gua wih kan. Alwi ngeliat kan, mana nggak gerak katanya. Iya, sampai gua ngambil handphone yang lumayan jauh dari tempat posisi kita tidur gitu kan. Dan gua berdiri karena emang gua kayak nggak percaya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu terus gua ambil, gua nyalain senter, dan pas gua ituin kayak nggak ada gitu yang gerak-gerak. Tapi semutnya ada dikit ya. Iya, itu ada. kayak nggak mungkin lah ngegotong apa namanya tas itu ya. Sebelumnya Kak, lu pernah nginep nggak sih di sini? Kalau jujur, kalau gua baru pertama malam itu juga sama lu. Kalau misalnya Gua juga iyalah baru pertama. Lu Sama, gue juga baru pertama, tapi kalau misal bangunan ini udah tua, gue tahu. Oh, gua tahu. Jadi berarti ya, ibaratnya kita berempat itu tadi malam baru pertama kali pertama ya. kali semua. Oh, gila. Ini pengalaman yang baru menurut gua gitu kan. Gua pertama kali tidur di sini sama Alwi sama Kamal sama Yudi gitu kan. Gua ngerasa udah ngerasa kayak gini gitu ya. Semoga kita bisa ya tetap di sini, stay di sini gitu ya. Mungkin yang bisa gue bagiin segitu ceritanya gitu. Gue kembalikan ke host. ya mungkin sobat misteri itu kejadian yang dialami oleh kita semua, terutama saya sendiri gitu ya. Ya banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar yang mungkin harus percaya dan tidak percaya bahwa di sekeliling kita itu memang ada hal-hal yang seperti itu. Mungkin ini menjadi pengalaman pertama kali, atau syukur-syukur kita tidak mengalaminya lagi. Iya, ya. semoga aja. Iya, itu yang bisa saya bagi dan diceritakan langsung oleh narasumber yang langsung merasakan pada malam hari itu juga, dan saya bagikan cerita ini di malam hari ini juga gitu ya. Mudah-mudahan saya bikin konten ini, konten yang terakhir tentang misteri itu tidak terjadi pada diri kita semua gitu kayak. Iya, Ya, amin. terima kasih kepada Kak Danu yang telah Sama-sama. memberikan ceritanya kepada Alwi. Sama-sama. Dan saya tutup, semoga ini bisa bermanfaat dan hanya berbagi cerita saja. Oh iya, terakhir. Biarlah misteri tetap menjadi misteri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.